A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Tabula Rasa, tempat kita belajar bersama, membuka pikiran, membuka hati, belajar tentang kehidupan untuk memperbaiki kehidupan kita lebih baik, lebih bermanfaat, dan bisa lebih mencintai diri, serta bagaimana kita selalu memancarkan cinta kasih kepada siapapun. Seperti biasa, sebelum kita mulai, sebelum pembelajaran ini kita lakukan, kita hadirkan diri kita utuh dulu di sini saat ini. Dengan menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, kita membuka hati kita, membuka pintu hikmah yang senantiasa apapun pelajaran yang kita terima akan bermanfaat dan akan bertransformasi menjadi akhlak dan perilaku. Karena bukan hanya disimpan sebagai pengetahuan, tetapi bagaimana kita memiliki perilaku yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita menghening, dipersilakan. Selesai, terima kasih. Semoga kita sudah ada di vibrasi yang sama, frekuensi yang sama, dan tentu saja di halaman yang sama untuk kita sama siap-siap saling belajar. Dan tidak bosan untuk selalu mengulang-ulang bahwa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau bertausiah, bukan mau mengajari apalagi, dan bukan berarti ini paling benar, tetapi mari kita jadi sama-sama murid semesta ini untuk selalu menambah puzzle-puzzle pengetahuan yang mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita petik hikmahnya untuk pembelajaran dalam kehidupan ini. Kita dalam konteks kehidupan ini ada kata atau ada satu statement yang sering didengar dengan kata namanya khusyuk gitu. Di mana konteks khusyuk ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran tentu saja. Bagaimana kalau kita berbicara dalam tradisi Islam, sholat itu adalah khusyuk misalkan. Tetapi khusyuk itu kan tidak hanya dalam konteks sholat sebetulnya. Kita bisa bicara dalam konteks bekerja, kita bisa bicara dalam konteks berpuasa, kita bisa bicara dalam konteks apapun dalam kehidupan bahwa kehusyuan itu penting sekali. Menariknya, banyak orang yang menyuruh khusyuk, banyak orang yang menyuruh berkonsentrasi, tapi tidak banyak yang mengajarkan bagaimana caranya. Gitu ya, ada seorang ibu yang bilang ke anaknya, kamu konsentrasi dong gitu. Disuruh konsentrasi tapi nggak tahu konsentrasi itu seperti apa. Gitu ya, khusyuk dong dalam sholat gitu. Mungkin kita tahu jumlah rokaatnya, bacaannya, tetapi jarang untuk kita mengetahui cara untuk masuk ke dalam kehusyuan itu. Padahal nanti kita akan mengerti bahwa khusyuk ini adalah salah satu kunci dalam kehidupan ini untuk bagaimana kita bisa mengalir, menerima realitas, dan tentu saja puncak dari kehidupan kan bahagia gitu ya. Karena nanti kita mengerti bahwa puncak kebahagiaan itu didasari langkah awalnya adalah bagaimana kita selalu belajar untuk khusyuk. Khusyuk itu seperti apa? Kita akan bahas perlahan-lahan. Berbicara tentang khusyuk, berbicara tentang konsentrasi, ada beberapa faktor yang penting untuk kita renungkan dan penting untuk kita sadari dulu gitu. Kalau kita melihat dalam struktur kita sebagai manusia, manusia ini makhluk yang sangat complicated gitu ya. Jadi kalau kita bicara teknologi tertinggi dalam peradaban kehidupan gitu, ya manusia ini adalah teknologi tertinggi yang diciptakan gitu ya. Kita ini sangat complicated, sophisticated bahkan gitu ya, dan sangat-sangat luar biasa gitu. Ya kalau kita sebut bahwa ini adalah produk, sayangnya banyak manusia yang tidak membaca manual booknya gitu. Dalam konteks kita nggak mengenal diri karena mungkin terlalu sibuk untuk membaca yang lain, belajar yang lain, tapi padahal ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari pelan-pelan, sadari pelan-pelan, dan ujungnya adalah mengenali. Berbicara masalah khusyuk, mari kita renungkan bahwa kita ini memiliki banyak tools atau banyak aspek di dalam kehidupan ini gitu. Sebagai contoh, hal yang paling mendasari dalam kehidupan kita, yang mungkin kita nggak bisa lepas gitu ya, itu salah satunya adalah bagaimana kita berpikir. Karena pikiran ini gelombang vibrasi gitu. Kita pernah bahas dalam konteks gelombang dan vibrasi bahwa pikiran ini selalu hadir gitu. Dan kita nggak bisa lepas dari pikiran ini. Tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa aku dan pikiranku itu dua hal yang berbeda. Karena aku bukan pikiranku.
Pikiran adalah tools yang diberikan, pikiran adalah alat yang diberikan, sehingga ketika kita bisa menguasai pikiran, kita bisa menguasai diri, itu intinya. Nah, salah satu hal yang membuat kita tidak konsentrasi atau tidak khusyuk, karena kita tidak pernah atau jarang melatih bagaimana kita berdamai dengan pikiran. Maka kalau dianalogikan dalam tanda petik gitu ya, musuh utama dalam khusyuk itu adalah pikiran kita sendiri. Dan sekali lagi, pikiran bukan diri kita. Dalam konteks bahwa pikiran itu adalah tools di dalam diri kita. Salah satu juga yang lainnya kita dikasih perasaan. Jadi ada pikiran, ada perasaan, ada emosi gitu ya. Dan juga tentu saja kita itu punya memori gitu. Dan kita nggak pernah bisa lepas dari 4 hal ini secara esensial. Jadi kita selalu hidup bersamaan dengan pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, dan memori kita. Karena setiap apapun kejadian dalam kehidupan, itu akan masuk ke dalam memori kita. Setidaknya dia akan tersimpan di alam bawah sadar kita. Dan ketika sudah tersimpan dalam alam bawah sadar kita, itu nggak mungkin bisa hilang. Nah, maka banyak sekali memori-memori yang kita tidak sadar, tapi sesungguhnya itu ada di alam bawah sadar kita. Nah, berbicara masalah khusyuk, itu yang paling terpenting adalah latihan. Karena nggak bisa kalau kita tidak melatih ini. Dalam tanda petik, ketika kita terlalu edik atau kecanduan berpikir, maka berpikir itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang otomatis. Kalau pakai bahasa login, begitu kita login kepada pikiran kita akan berputar-putar di dalam pikiran itu sendiri. Dan ketika kita tidak log out dari pikiran kita, atau tidak melatih log out dari pikiran kita akan susah mendapatkan khusyuk itu sendiri, atau konsentrasi itu sendiri. Maka ketika kita tidak pernah melatih bagaimana memisahkan atau berjarak dengan pikiran, di situ kehusyuan akan sangat sulit untuk kita dapatkan. Maka kita akan membahas bagaimana sih tips dan trik gitu ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa berdamai dengan pikiran, perasaan, emosi, bahkan dengan memori. Karena ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin instan. Tidak mungkin hari ini latihan dan besok kita langsung bisa jadi master dalam khusyuk gitu. Karena ini semuanya adalah sesuatu hal yang dinamis gitu. Oleh karena itu, poin-poin penting adalah menjaga jarak. Jarak ini yang paling terpenting. Maka dalam tradisi Islam, katakanlah sholat itu sebetulnya menjaga jarak. Makanya inti dari sholat itu adalah khusyuk. Bagaimana cara menjaga jaraknya dan bagaimana kita tetap khusyuk dalam kehidupan, kita akan bahas setelah yang satu ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Salah satu masuknya pintu apapun yang masuk ke dalam pikiran kita itu melalui panca indera. Maka kita dikaruniai pendengaran, penglihatan. Salah satu cara untuk bagaimana kita bisa khusyuk adalah bagaimana kita berdamai dengan pendengaran dan penglihatan. Apa sih maksud berdamai dengan pendengaran dan penglihatan? Sebagai contoh, kita sangat perlu untuk memiliki waktu khusus untuk diri kita sendiri. Karena mungkin kita banyak menyediakan waktu untuk orang lain, tapi kadang-kadang kita kekurangan waktu untuk bisa menerima diri kita, untuk bisa berdialog dengan diri kita, untuk bisa mengenal diri kita. Maka me time atau waktu sendiri itu penting sekali. Maka dalam perspektif spiritual, menyendiri itu adalah satu fokus utama yang sangat penting. Maka menyendiri itu adalah poin penting dalam kehidupan. Nah, sebagai contoh, kalau kita bangun tidur dalam keadaan sadar, mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa mengontrol apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Di mana kita semua apapun terdengar, di mana kita semua apapun terlihat. Poin yang paling penting dalam melatih khusyuk, bagaimana kita bisa menjaga jarak dengan pendengaran kita dan penglihatan kita. Nah, untuk mudah, saya gambarkan seperti ini. Katakanlah kalau kita menerima semua informasi dari faktor eksternal, itu melalui panca indera kita yang disebut pendengaran. Dan juga di sini ada yang namanya penglihatan. Maka arus eksternal itu masuk tanpa henti ke dalam diri kita.
Apalagi ketika kita tidak memiliki filter, mungkin lebih banyak faktor-faktor yang nggak penting dari luar itu masuk ke dalam diri kita. Apalagi kita berbicara di era media sosial sekarang gitu. Kalau kita tidak punya pembatasan terhadap apapun, khususnya pendengaran kita dan penglihatan kita, setiap berita yang ada di media sosial, setiap apapun yang ada di luar diri kita, itu tanpa sadar semuanya terserap 100%, dan itu semua akan membawa hal-hal yang salah satunya adalah kekhawatiran-kekhawatiran gitu. Sebagai contoh sederhana aja, lagi dalam kondisi sibuk, kita ngelihat postingan teman kita yang lagi liburan gitu. Dengan konteks bahwa, wah enak banget ya, dia liburan, enak banget ya, dia santai dan seterusnya. Dan kita mengimplementasikan dalam keadaan kita per sekarang, di mana saya harus kerja, harus ini dan seterusnya. Di situ kita akan sulit untuk masuk ke dalam kehusyuan, dan itu akan kepikiran terus gitu. Dan tanpa sadar kita akan wasting time dengan, dalam tanda petik, ketika kita tidak bisa menjaga jarak dengan pikiran kita. Ada hal yang paling simple yang mungkin kita bisa sama-sama lakukan. Terlebih yang paling penting sih sebetulnya kita bisa sama-sama untuk latih gitu ya. Karena sekali lagi, kunci dari apapun yang kita bahas hari ini adalah latihan dan pengulangan. Karena sekali lagi, tanpa latihan dan pengulangan, segala sesuatu itu tidak akan berfungsi dan bekerja dengan baik. Poin yang paling simpel, kita berbicara melatih khusyuk itu dengan melakukan yang namanya me time. Mungkin me time ini pakai bahasa sekarang sering disebut entah itu meditasi, entah itu bertafakur, ataupun dalam tradisi Islam kita sebut sebagai sholat gitu misalkan. Sebetulnya kan sholat itu intinya adalah puncak meditatif kita gitu. Melepaskan dari segala faktor eksternal. Cara termudah untuk bagaimana khusyuk, hal yang paling penting adalah kita bisa meluangkan waktu. Nomor satu, tentu saja, ini hal yang paling fundamental sih. Klasik tapi penting. Nomor satu adalah niat, itu paling penting. Karena niat itu menjadi energi yang besar. Karena segala sesuatu tanpa niat, kita nggak akan bisa fokus gitu. Sebagai contoh sederhana, saya mau meniatkan hari ini nggak mau terlalu banyak pegang handphone, atau saya mau melepaskan, atau saya tidak akan berinteraksi dengan media sosial 1 jam gitu misalkan. Dan itu perlu ada niat di situ. Ya, jadi ini klasik tapi ini sangat penting banget gitu. Karena sekali lagi, niat yang akan menentukan energi terbesar dalam apapun. Karena kalau udah ada niat, di situ kita akan benar-benar fokus gitu intinya. Nah, dalam konteks ini, katakanlah, mari kita berniat untuk memiliki waktu kesendirian. Entah kapanpun waktunya, kita bisa sesuaikan. Dalam konteks, niatkan, dan paling simpel dan paling sederhana, ini ada sesuatu hal yang penting gitu. Niatkanlah per hari, itu kita punya waktu me time, nggak perlu terlalu lama. Tapi yang terpenting adalah pengulangannya. Jadi, lebih baik 3 menit sehari dilakukan berulang-ulang daripada dalam seminggu itu 2 jam dalam konteks tapi cuma sekali gitu intinya. Hal yang paling fundamental adalah repetisinya. Ini paling penting. Jadi selain niat, fokus kepada repetisi, pengulangan. Makanya kalau kita kaitkan sama Quran, kenapa sih let's say di surat 18 ayat 54 itu ada kalimat yang sangat menarik bahwa aku ulang-ulangi gitu. Jadi kalau kita ngelihat kitab suci, salah satunya Quran, itu banyak sekali ayat pengulangan. Kebayang ya, diulang-ulang aja masih lupa, apalagi nggak pernah diulang gitu. Karena sekali lagi, apapun yang sudah terjadi pada diri kita per saat ini juga adalah hasil pengulangan. Maka kalau kita mau reprogramming, merubahnya juga harus ada dalam konteks pengulangan gitu. Itulah kenapa dari niat dan repetisi, keluarlah konsep yang disebut dengan yang namanya istiqomah. Ini yang paling penting adalah konsisten. Nah, 3 kunci utama ini yang saya rasa penting kita awali dulu dalam merubah apapun. Khususnya pembahasan kita tentang khusyuk gitu. Karena niat, repetisi, dan konsisten, ini yang akan menjadi kunci kesuksesan apapun dalam kehidupan. Langkah apa sih yang terpenting setelah ini? Kita bahas setelah yang satu ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Ada sedikit hal yang penting dibiasakan.
ada sedikit hal yang penting untuk kita ulang-ulang. Dan seperti biasa, mengawali sesuatu hal yang baru itu pasti tantangannya berat banget. Karena kenapa? Kita merubah kebiasaan. Karena tubuh kita ini pengennya ada di status quo, gini-gini terus gitu intinya. Makanya kenapa sih pembelajaran itu ada di tempat yang dalam tanda petik tidak nyaman. Dalam tanda petik sesuatu yang berbeda gitu. Karena kalau sama terus, ya kita akan masuk ke dalam mode otomatis gitu. Oke. Jadi, kita bisa meluangkan waktu kapanpun dan dimanapun. Carilah tempat atau ruangan yang nyaman dan kita bisa duduk santai. Paling sederhana adalah panca indera kita itu memberikan input dari semua informasi eksternal. Disitulah kenapa penting kita untuk duduk santai, rileks katakanlah. Yang paling penting adalah bagaimana kita memejamkan mata kita. Kalau kita sadari, semua panca indera kita tuh mengarah keluar. Sehingga faktor eksternal itu yang lebih penting daripada faktor internal. Sementara khusyuk, itu membuat faktor internal jauh lebih penting dari faktor eksternal. Maka yang mengarah keluar ini penting dalam tanda petik untuk diblok atau untuk ditutup dulu sementara gitu. Pastikan kita menemukan tempat yang nyaman untuk duduk santai sesaat. Sesederhana hanya pejamkan mata. Dan biasanya setelah memejamkan mata tuh mulai kerasa bahwa pikiran tuh kelihatan loncat-loncat banget gitu intinya. Baru disadari bahwa ternyata saya tuh sibuk banget gitu. Ternyata saya tuh menghabiskan banyak energi dengan pikiran-pikiran yang mungkin tidak terkontrol. Dan cara yang lebih mudah berikutnya adalah ketika kita sudah mulai memejamkan mata, kita mulai rasakan santai di situ. Relax gitu. Karena di tengah-tengah semua kesibukan kita, memang santai dan rileks ini agak susah sih gitu. Dan memang di sini kita harus membiasakan. Biarkan diri kita santai, biarkan diri kita rileks, biarkan diri kita benar-benar dalam keadaan yang sangat nyaman. Karena pada posisi kenyamanan itu, vibrasi kita akan lebih baik gitu. Nah, berikutnya, panca indera yang berikutnya yang penting untuk kita lakukan gitu ya, penting untuk kita kontrol adalah pendengaran kita. Latihlah ketika dalam mata keadaan tertutup, membiarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau, tidak usah dinilai. Dengerin aja. Dalam konteks, ketika kita mendengarkan sesuatu, nggak usah dijudge bahwa oh itu suara burung misalkan. Oh itu suara orang yang batuk gitu misalkan. Lepaskan semua penilaian-penilaian terhadap apapun yang kita dengar. Dan biarkan pendengaran kita benar-benar mendengar apa yang dia mau tanpa kita menilai. Sehingga di saat itu kita mulai mengistirahatkan pikiran kita. Kita tuh jarang sekali beristirahat pikirannya. Bahkan sedang tidur pun boleh jadi masih mikir terus gitu intinya. Dan kita penting sekali dalam keadaan state awaken ini, state bangun ini. Pikiran kita juga penting untuk kita istirahatkan. Jadi sesederhana pejamkan mata, biarkan pendengaran mendengar apa yang dia mau. Katakanlah seperti kita mau mendengarkan musik gitu ya. Nggak usah dijudge, tidak usah diartikan apapun, biarkan saja. Karena segala sesuatu yang di luar diri kita tuh netral tanpa sebuah penilaian dari dalam diri kita. Nikmati saja. Dan perlahan ketika kita sudah mulai bisa menikmati apa yang kita dengar tanpa menilai, itu sudah menjadi satu hal yang sangat penting dan membuat kita berada di dalam diri kita sendiri. Kita sudah mulai bertransformasi dari dunia eksternal menuju kepada dunia internal. Sehingga ketika kita tidak menilai apapun, ketika kita hanya mendengarkan, apapun hanya mendengarkan. Sesaat ketika kita masuk ke dalam keheningan itu, kita akan mulai bisa berdamai dengan penilaian. Dan itu perlu latihan. Untuk pemula biasanya ini hal yang sangat sulit sekali. Makanya nggak perlu terlalu lama, nggak apa-apa. Tapi yang penting seringnya. Nah, hal yang paling penting setelah ini, itu adalah hal yang paling esensial. Sadarkah yang tidak pernah berhenti, yang selalu melekat dalam kehidupan kita, baik kita lagi tidur maupun lagi bangun, itu adalah nafas kita. Kita sangat menyatu dengan nafas, tetapi mungkin nafas adalah hal yang paling kita tidak sadari.
Bahkan ketika kita saling belajar saat ini nafas kan tetap jalan gitu. Meskipun kita nggak ngeh, kita nggak sadar kalau kita sedang bernafas. Oleh karena itu, untuk masuk ke dalam puncak keheningan, ke dalam puncak khusyuk, mulailah belajar untuk menyaksikan nafas kita masing-masing. Sesederhana, nafas ini kan otomatis gitu. Kita tidak perlu menafas-nafaskan diri. Karena dia selalu terjadi dalam keadaan yang sangat esensial. Kenapa sangat esensial? Karena kita tidak membuat nafas, tapi dia berdenyut sendiri. Dan tugas kita hanya menjadi pengamat nafas kita. Tugas kita hanya menyaksikan nafas kita. Paling sederhana, ketika nafas itu masuk melalui hidung, rasakan hangatnya di ujung hidung kita, dan ketika kita keluar nafasnya, itu juga rasakan hangatnya di ujung hidung kita. Dan begitu kita memejamkan mata, tidak terlalu banyak distraksi dari faktor eksternal. Begitu kita membiarkan pendengaran mendengarkan apa yang dia mau, dan begitu kita mulai menyaksikan nafas kita sendiri, di situ kita akan masuk ke dalam keheningan. Di situ kita akan melatih konsentrasi kita akan melatih kehusyuan kita, dan kita akan mulai belajar bahwa ternyata faktor internal ini sesuatu hal yang jarang sekali kita kunjungi. Ternyata diri kita ini jarang sekali kita telaah. Dan di situ kita akan mulai merasakan, apa sih yang sedang saya rasakan per saat ini? Apa sih yang sebetulnya saya inginkan per saat ini? Di situ kita akan mengalami pengenalan diri yang lebih baik. Dan di situ kita akan masuk ke dalam puncak kehusyuan, di mana ketika latihan ini diulang-ulang, kita akan mudah untuk berkonsentrasi, dan kualitas dalam konteks katakanlah sholat, kehusyuan itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kita berfokus kepada diri kita tanpa gangguan faktor eksternal. Mari kita melatih. Setiap ada kesempatan kalau bisa, duduk sejenak, hanya santai rileks, pejamkan mata, dengarkan apa yang mau pendengaran kita dengar. Fokus kepada nafas kita, perhatikan alur nafas kita, terlebih syukuri bahwa per saat ini kita masih bernafas. Nikmati nafasnya, dan mungkin cukup 1 menit, 2 menit, selesai kita kembali ke kegiatan kita. Mungkin 3 jam berikutnya ketika kita ada waktu, sebentar aja, jangan lama-lama. Duduk santai lagi, pejamkan mata, biarkan pendengaran kita mendengar apa yang dia mau, fokuskan lagi kepada nafas. Dan ketika kita sudah terbiasa dengan ini semua, kita akan mulai bisa masuk ke dalam diri kita, keheningan, ketenangan, dan kedamaian. Kuncinya adalah latihan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.